yang di Selamat pagi, Kak. ya belum gabung, diajak gabung ya teman-teman kelompoknya. Oh ya, bagi teman-teman yang sudah bergabung, mungkin aku bisa minta tolong untuk kameranya diaktifkan. Nanti selama WS 3 kita akan melakukannya dengan menyalakan kamera. Itu. Jadi mungkin yang sudah bergabung bisa dinyalakan kameranya biar kita bisa melihat wajah-wajah kalian. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi, Kak. Ya, baik semua ya. Baik. Kok banyak banget? Oh, gila efeknya. Ada yang pakai efek pula. Sekalian aku presensi ya, yang udah hadir di Zoom ini untuk kelompoknya Enggi Anggela, udah ada belum ya? Yang PKMK, kelompoknya Enggi Angela. Oh, baru masuk ya ini. Halo Enggi. Anggota kelompokmu udah lengkap belum, Enggi? Sepertinya sudah lengkap. Oh ya. Oke, terus ada juga kelompok Melania sudah hadir.
Oke. Hadir, Kak. Teman-teman kelompoknya juga ya, teman-teman kelompoknya sudah sudah gabung Zoom ini. Eh, dua belum, Kak. Oh ya. Diminta hadir ya. Ya, Kak. Terus ada juga kelompoknya Cika Francisca. Apakah sudah hadir di Zoom ini? Ya, belum. Oh, Sama anak PBio 2 yang belum masuk juga kayaknya. oh ya. Takut on cam aja. Terus kelompoknya Francisca Koni Aprista. Udah hadir? Yang belum. Yang belum berapa? 2. 2. Ya. Terus kelompoknya Yuliana Triasari sudah masuk di Zoom ini. Ini perwakilannya. Ya, ini ada Dea juga, terus Gabriela Kurnia, Dewayani, oh ya. Oke, terus yang kelompoknya Yuliana sudah lengkap atau ada? Halo Yul. Iya, Kelompokmu udah lengkap atau masih ada yang belum masuk di Zoom ini? Anggi itu masuk, Kak. Oh, ya. Diajak ya untuk masuk ya. Ya, Kak. Terus kelompoknya Dwi Rangga Ada Kak, cuman Kak Rangganya ya. izin soalnya dia lagi di luar kota, perjalanan pulang dari luar kota. Nah, yang belum masuk itu tinggal si Albert. Ya. Oh ya. Oke. Oh ya, mengingatkan lagi teman-teman yang sudah ini, tolong kameranya diaktifkan ya. Yang sudah bergabung mungkin bisa diaktifkan kameranya. Ya. Oh ya, mungkin laptopnya atau HP-nya ada kendala, mungkin bisa di-chat di ini ya, di Zoom ini biar aku tahu mungkin ada kendala di kamera. Oke? Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke.
Baik, karena udah jam 9 lebih juga, kita mulai PKM 2020 ini. Namun sebelumnya kita membuka dalam doa. Saya minta bantuannya untuk memimpin dalam doa. Noviana, boleh tak tolong memimpin doa? Bisa di-unmute dulu suaranya. Baik, teman berbagi kami melihat cara kita. Saya akan secara kedip dalam lain dan mengikuti. Jangan makan kita terus. Selamat Bapa, bersyukur kami datang kepadamu atas berkat dan Tuhanmu. Hingga pada hari ini kami berkumpul untuk mengikuti seperti kiranya kami hingga di samsara. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Noviana atas doa yang sudah dipimpin. Oke, jadi akan mulai WS 3 PKM 2020 pada pagi hari ini. Sebelumnya, kabarnya gimana teman-teman semuanya? Baik semua kan ya? Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Terlebih kita kan bentar lagi mau UTS. Jadi, namanya mungkin bisa mengonsumsi vitamin atau lain sebagainya biar tubuh kita bisa fit dalam menjalani kegiatan. Nah, tanya-tanya juga nih bab 1 sama bab 2, apakah udah di laporan dan udah fix atau masih ada kendala? Boleh mungkin diceritakan dulu bentar sebelum nanti ya. Teman-teman semua udah pada itu kan ya, juga adaptasi ke dosen bimbing kalian. Ya. Oke, kalau mungkin teman-teman semua sudah membuat bab 1, bab 2, itu ada teman-teman juga tetap berkomunikasi sama pembimbing, minta pendapat, terus mungkin kalau ada yang belum pasti bisa dikonsultan biar nantinya laporan sampai bab 4 sampai lampiran itu bisa yakin benar-benar yang kalian tulis itu sudah ya merupakan hasil pendapat dari kelompok kalian dan juga dari dosen MIM gitu. Nah, di acara WS3 ini kita akan belajar bareng tentang pembuatan bab 3. Jadi aku akan menyampaikan bab 3 dari PKMK itu seperti apa, tentang penulisan, yang mungkin struktur bagian-bagiannya dan ketentuan-ketentuannya itu nanti akan dijelaskan di WS3 ini. Jadi nanti semisal setelah aku menjelaskan, teman-teman ada yang ingin ditanyakan, itu nanti bisa mungkin di akhir setelah aku memberi kesempatan bertanya, bisa dinyalakan mic-nya, nanti bisa menyampaikan apa yang ditanyakan. Atau mungkin kalau semisal ada kendala, mungkin bisa sampai chat ya yang di Zoom ini.
ada kendala, tapi kalau nggak ada ya bisa lewat mic aja. Oke. Ya, karena ini juga sudah di-share screen sama panitia, jadi saya langsung aja menjelaskan PKM 3 untuk PKMK. Oke, next. Oke. Nah, di bab 3 ini diberi judul yaitu metode pelaksanaan. Sebelum bab 3 ini kan ada bab 1, bab 2, itu kan udah kalian jelaskan pendahuluannya, tentang mungkin ide-ide kalian mengenai barang-barang yang akan maksudnya kalian akan realisasikan di PKMK ini. Nah, di bab 3 ini itu dijelaskan tentang metodenya, Nah, metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik atau cara membuat usaha, mengemas, dan sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Nah, jadi di metode pelaksanaan atau bab 3 ini, kalian jelasin tuh barang ini atau barang yang kalian ingin itu bagaimana cara membuatnya, bahan-bahannya, terus bahan dasar, cara membuatnya, terus mungkin kalian bekerja sama dengan perusahaan atau mungkin komoditi usaha gitu, itu bisa kalian jelaskan. Intinya kalian jelaskan aja mengenai teknik atau cara membuat barang yang kalian usulkan itu. Terus juga cara mengemasnya, mungkin kan kira-kira penampilannya seperti apa, mungkin warnanya atau khasiatnya itu seperti apa. Terus juga intinya kayak produk luarannya itu nanti akan seperti apa wujudnya, mungkin di dalam bentuk botol atau mungkin dikemas. Mungkin kalau bahan-bahan kayu mungkin bisa dicat atau di pernis atau gimana, itu bisa dijelaskan di bab 3 ini. Kemudian juga tentang cara memasarkannya. Cara memasarkan tuh ya cara kalian untuk menawarkan ke ya, itu caranya seperti apa, sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program, kayak progres kalian, semisal di minggu ini atau minggu ini sampai ini itu kalian melakukan apa, terus minggu berikutnya kalian melakukan apa, itu jelaskan juga di ini metode pelaksanaan gitu. Mungkin aku mau itu dong tanya ke kelompok kalian, itu kira-kira apa ya, biar aku juga bisa mikir maksudnya barang yang kalian buat itu seperti apa. Mungkin salah satu boleh. Atau dari kelompoknya Koni Aprista, aku boleh tanya dong barang yang kalian atau ide apa yang kalian akan usulkan di PKMK ini? Kelompok kami rencananya akan membuat makanan tradisional, tapi ada inovasi lemet goreng, jadi bentuknya nanti seperti nugget. Lemet goreng ya. Berarti nggak dibungkus daun atau tetap dibungkus daun ya? Nggak dibungkus daun, tapi dibungkusnya pakai plastik mika. Oke. Nah, berarti kalau Koni itu ya berarti dijelaskan ya nanti cara membuat lemet goreng itu seperti apa. Terus kan kalian bekerja sama nih dengan
mungkin ya dengan toko mana atau dengan apa ya, usaha UMKM apa gitu mungkin loh. Terus juga kalian jelaskan tentang cara mengemasnya. Seperti tadi kan dijelaskan kalau dibungkusnya di plastik ya. Nah itu dijelaskan juga. Terus mungkin bisa juga kayak apa ya, biayanya yang dikeluarkan dijelaskan aja. Terus juga tentang pemasarannya itu, pemasaran produk kalian buat itu nanti gimana, kalian kenalkan ke publiknya itu seperti apa. Terus tahapan juga dalam pencapaian tujuan program. Jadi tahapan-tahapannya mungkin di minggu ini kalian bahan-bahan, terus minggu berikutnya bisa mencoba membuat, terus berikutnya mungkin bisa mengemaskannya gitu ya. Nah itu gambaran, contoh gambaran untuk PKMK gitu ya, itu bab 3 seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Kalau cukup paham tentang bab 3 ini, nanti mungkin kalian saya kalau mungkin dari aku menjelaskan ini, dan mungkin setelah tanya terus di Zoom ini aku mungkin juga menjelaskan, kalian mungkin ada yang masih belum jelas, itu bisa kalian konsultasikan juga ke dosen bimbing ya, biar ide yang kalian papak itu memang benar-benar apa ya, tepat sasaran dan juga jelas dan pelaksanaannya gitu. Kalau kelompok boleh tahu dong untuk yang ide kalian itu apa? Dari kelompoknya Melania boleh sharing yang dibuat itu apa? Kalau kelompok kami itu mau membuat kayak COVID kit gitu yang isinya ada masker, ada tisu, ada itu dari bahan pas yang kalau nggak salah itu dari plastik bekas, plastik bungkusan gitu. Berarti daur ulang ya tasnya itu. Iya. Nah, isinya ada apa tadi? Masker, terus Masker, hand sanitizer, sama kayak kebutuhannya untuk COVID gitu. oh ya. Ya, jadi emang di masa ini itu kan emang COVID ya, jadi emang perlu ada inovasi adanya kayak gitu, tas untuk keperluan-keperluan seperti masker, terus hand sanitizer, terus apalagi mungkin tisu buat tisu basah ya atau apa gitu yang buat mencegah COVID-19. Oke. Ya jadi untuk bab 3-nya berarti seperti itu ya modelnya. Jadi nanti kalau seperti itu, teknik cara membuatnya seperti apa, tasnya, terus kalian mungkin juga pergi ke kan itu kan daur ulang ya. Nah, itu kalian bisa cari tempat di mana banyak atau ditemukannya sampah barang yang bisa didaur ulang itu di mana, terus mendaur ulangnya dan produknya nanti akan seperti apa itu bisa kalian jelaskan di bab 3 ini. Oke. Ya. Oke, kita lanjut aja. Kalau mungkin mungkin masih ada yang ditanyakan di bab 3 ini. Boleh aja ya, karena ini kalau kalian melihat SD agak susah gitu.
Oke. Kalau begitu, nah karena di bab 3 ini itu ya apa ya istilahnya cukup singkatnya, disitu kan penjelasannya tadi cukup singkat tentang bab 3. Nah mungkin di WS3 ini aku juga sedikit menjelaskan tentang bab 4-nya di PK, walaupun nanti di WS selanjutnya itu akan dijelaskan lagi ya tentang bab 4-nya, tapi hubung di bab 3 ini penjelasannya juga singkat seperti ini, aku tambahin dikit aja tentang bab 4 ya teman-teman. Ya mungkin bisa di next Mbak operator. Hehe. Ya, untuk bab 4 itu biaya dan jadwal kegiatan. Itu judulnya biaya jadwal kegiatan. Nah, terus ada beberapa bagian, yaitu yang pertama biaya. Nah, ini juga menyambung tentang bab 3 tadi, di mana kan tadi udah disinggung tentang anggaran biaya yang diperlukan tuh kan. Itu kalau di PKMK ini rekomendasi pengalokasian dan penggunaan dana PKMK adalah 80% untuk kebutuhan operasional, 20% untuk kebutuhan administrasi. Dan khusus untuk biaya perjalanan PKMK dilakukan seefisien mungkin atau at cost. Gitu. Jadi itu sudah ada porsinya, yaitu ada 80% untuk kebutuhan operasional dan 20% untuk administrasi. Jadi mungkin mulai sekarang seperti mengira-ngira dan memerhatikan ini agar biaya yang kalian keluarkan juga bisa mungkin, tapi tetap hasilnya juga maksimal. Maksudnya dengan biaya yang cukup dan kalau bisa emang agak murah gitu ya, tapi tetap nanti hasilnya itu bisa memuaskan dan bagus gitu ya. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan tentang bab 4.1 yaitu anggaran biaya. Belum. Nah, oke. Mungkin bisa di next lagi Mbak operator. Udah keluar belum ya? Belum. Kalau sih. Atau mungkin secara garis besar bab 4 itu seperti itu ya. Jadi nanti di selanjutnya itu ada jadwal kegiatan. Nah, di bab 3 tadi sudah membuat tuh kayak tahap pelaksanaan kalian seperti apa. Nah, nanti di bab 4 itu lebih dijelaskan lagi jadwal kalian dalam membuatnya itu. Jadi secara terinci kalian jelaskan tahap-tahapannya tuh di bab 4 tentang jadwal kegiatannya itu. Nanti di slide selanjutnya itu ada tabel yang kalian isi itu ya tentang jadwal kegiatan kalian itu. Nah, itu ya. Nah, itu ada biaya yang tidak diperkenankan dalam usulan PKMK. Itu ada beberapa poin. Mungkin bisa diperhatikan
poin perlu, ada honorarium, konsumsi untuk tim pendamping atau pihak ketiga, pembelian atau penyewaan perangkat, kemudian penggandaan dan penjilitan laporan kemajuan akhir, kertas tidak lebih dari 2 rim, dan perjalanan seminar luar kota. Beberapa poin di atas yang tadi sudah disebutkan itu yang tidak diperkenankan diusulkan dalam rancangan MK ya. Itu. Terus selanjutnya, nah ini tadi yang aku sudah sebutkan ya tentang tabel yang memuat jenis pengeluaran juga biayanya. Jadi ada perlengkapan itu apa aja, bahan habis pakai, perjalanan, terus lain-lain yang tidak ada di 3 poin di atas ya. Itu bisa kan apa saja dan juga biayanya berapa. Terus juga kalian jumlah yang akhir ya. Nah, sebenarnya ini semua itu udah ada di pedoman ya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang ada yang mungkin tertahan atau mungkin masih belum paham itu bisa dicek lagi di pedoman PKM 2020. Ya. Selanjutnya, nah ini juga yang jadwal kegiatan sama ya. Terus dijelaskan kegiatan satunya itu apa, terus dilakukan di bulan A, itu ada bulan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya, sampai kegiatan kalian selesai, itu kalian isi di tabel tersebut. Nah, jadwal kegiatan itu juga antara 3-5 bulan ya, dan disusun bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format pada lampiran. Oke, berikutnya. Oh ya. Berikutnya sudah sih. Oke, dari penjelasan yang udah aku sampaikan, boleh dong ada yang mungkin bertanya atau masih belum paham tentang apa yang aku kan. Bagaimana teman-teman? Ada yang masih jelas atau sudah jelas dari yang tadi kan? Nanti kalau mungkin ada yang gimana? Untuk yang ada yang jadwal kegiatan itu 3-5 bulan. Nah, 3-5 bulan itu dari awal kita mulai PK atau gimana Kak? Bulan 1, 2, 3, 4, 5-nya itu bulan apa gitu? Atau ya. Oke. Kalau dari pengalamanku juga itu di bagian itu bab 4 itu yang kalian tulis kegiatan kalian ketika ketika sudah di ACC per itu dan tinggal kalian jadi bulan-bulan yang kalian tuliskan itu merupakan bulan-bulan ketika kalian eksplorasinya dalam penulisannya ya. Jadi dalam pembuatan, terus tadi pengemasan,
pemasarannya itu kalian tuliskan di bagian jadwal kegiatan tadi. Jadi gambarannya nanti ketika kalian membuat barangnya itu seperti apa gitu. Oke Kak, makasih. Ya, sama-sama. Baik, ada yang lainnya? Teman-teman, kalau mungkin sudah tentang bab 3, nanti bisa untuk selanjutnya bisa mencoba untuk memulai bab menuliskan di laporan kalian, proposal kalian mengenai bab 3 ini. Juga ketika menemukan kesulitan atau keraguan bisa dikonsultasikan dengan dosen kalian, dan juga intinya bisa konsultasi tentang bab 3 dan bab 4 ini. Bab 3 dulu ya, karena bab itu nanti juga nantinya akan dilanjut lagi di WS 4. Itu mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan, jadi semangat ya untuk membuat bab 3-nya teman-teman semua. Terlebih juga aku pribadi mengucapkan selamat untuk UTS, tetap semangat, jaga kesehatan, dan di rumah aja, dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu untuk menutup WS 3 pada pagi hari ini, aku minta tolong untuk nutup dalam doa Sylvia. Ya, Kak. Ya. Aku boleh minta tolong untuk kamu memimpin doa penutup? Ya, silahkan. Teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita, marilah kita berdoa. Doa saya akan pimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, puji dan syukur, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari tadi hingga sekarang ini. Sekarang kami ingin beraktivitas yang lain, semoga Engkau memberkati dan membimbing kami. Dan semoga yang tadi teman kami sampaikan, semoga bisa kami terapkan dan bisa untuk kegiatan kami selanjutnya. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sylvia. Selamat jalankan aktivitas semuanya. Selamat hari Sabtu. Kak, ini tadi nggak direkam ya? Memang nggak direkam. Yang panitia itu kan sudah direkam belum ya? Udah. Oh sudah kok itu. Oh iya Kak. Ya, tenang aja. Oke, selamat hari Sabtu semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa di WS 4 berikutnya. Oke Kak.